Alright, welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di update video Black Cuan kali ini, saya ingin berbicara mengenai ini sebuah pertanda guys. Pertanda di pergerakan Bitcoin ini yang paling penting teman-teman. Paling penting. Karena pergerakan ini sangat jarang sekali disadari. Bahkan saya sendiri pun kadang-kadang terlalu fokus ya untuk melihat data chart ataupun TA dari para analis-analis senior ya. Dan menurut saya ini sangat penting sekali untuk melihat seperti apa ke depannya market ini teman-teman. Kemudian tidak hanya itu, yang akan kita bahas juga ini adalah 3 koin yang layak dipantau ini teman-teman. Apabila memang saat ini akan terjadi reversal ya dari bear market menuju ke bull market teman-teman. Dan terakhir di sini sangat penting untuk kita bahas itu adalah sebagai closing saya di sini nanti itu adalah mengenai fase apa sebenarnya market ini dan secara psikologi pasar itu seperti apa. Dan ini saya rangkum dari seorang analis terkemuka di kripto teman-teman yang banyak sekali dikutip oleh media-media ataupun pemberitaan-pemberitaan seputar kripto teman-teman. Baik, yang pertama di sini kita akan bahas ya mengenai pertanda di pergerakan Bitcoin ini yang paling penting menurut saya di sini teman-teman. Dan sangat jarang ini disadari teman-teman. Ini dari Matrix indicates bullish sentiment as illiquid Bitcoin supply reach 80% teman-teman. Jadi ini merupakan indikator-indikator Matrix yang dihasilkan oleh Glassnode teman-teman yang memberitahu kita mengenai keadaan pasar Bitcoin ini ya di luar dari makro ataupun sentimen-sentimen pasar yang disebabkan oleh para influencer atau ya kita bilang aja ya secara umum di sini atau juga pemberitaan mengenai inflasi yang terjadi itu teman-teman ya. Dan jika kita melihat dari indikator matrix ini teman-teman, ini sudah menandakan bahwa market Bitcoin ini sudah mencapai bottomnya di 15.000 dolar kemarin itu teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini ya untuk MVRV-Z metric ya. Jadi skor untuk MVRV-Z ini ya merupakan indikator untuk mengukur atau menilai apakah Bitcoin itu sudah over atau dia undervalue teman-teman. Jadi kalau kita lihat di chartnya di sini ya, yang kuning ini merupakan MVRV-Z skornya dia dan ketika dia menyentuh merah di sini teman-teman, ketika dia menyentuh kolom wilayah merah di sini, itu pertanda dia sudah overvalue. Maka di situ biasanya terjadi penurunan. Dan untuk kondisi kita sekarang ini, kita ini berada di ini nih di wilayah hijau yang kita sebut sebagai fair value ya. Dan di sini teman-teman, ketika terjadi crash Luna itu untuk MVRV score ini ya, MVRV-Z score ini teman-teman, itu menyentuh garis hijau di sini atau kolom hijau di sini teman-teman, itu terjadi crash Luna. Dan ketika harganya sudah di bawah hijau atau di dasar hijau ini teman-teman, itu artinya dia undervalued dan menunjukkan bahwa itu momen pembelian yang bagus teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara historis di sini ya, 2012 teman-teman, dia di bawah hijau. 2015 juga di bawah hijau sedikit, 2019 juga terjadi seperti itu di bawah hijau dan di 2020 ini terjadi COVID crash ya di sini. Di 2020 ini maka dia kena di sini hijau. Padahal seharusnya di sini sudah mulai masuk ke bull run pada saat itu, tetapi gara-gara fenomena COVID ya pada tahun 2020 kemarin itu bikin semua pasar stok itu segala macam itu rusak teman-teman harganya. Dan sekarang ini kita sudah berada di sini nih teman-teman. Dan ini merupakan satu indikator yang menandakan bahwa ini sudah bottom untuk Bitcoin teman-teman. Kemudian kita lihat lagi satu di sini ya. Ini merupakan BTC realized price teman-teman. Dan di sini digunakan untuk mengkalkulasi antara harga realisasi yang dihitung dengan membagi batas realisasi dengan pasokan saat ini. Dan metrik ini menandakan bear market ketika harga aktualnya itu turun di bawah harga realisasi teman-teman. Sebaliknya jika harga real itu naik di atas harga realisasi ini menandakan pasar yang bullish teman-teman. Dan price USD untuk Bitcoin ini ditandakan dengan yang warna hitam teman-teman. Kemudian realized price USD-nya itu ada di warna kuning. Ketika harga itu di atas garis kuning ini, di atas realized price untuk USD-nya teman-teman, di sini terjadi bull runs atau massive move seperti itu ya. Dan setelah itu kejadian di 2018 dia terjadi penurunan dan akhirnya dia tembus di sini. Kemudian setelah itu dia recovery dan akhirnya bisa confident di 2019 dia naik lagi. Dan seperti yang saya bilang tadi, di 2020 itu terjadi COVID crash, tetapi ini hanya sebentar saja dia langsung naik lagi teman-teman. Dan disinilah bull run itu terjadi. Nah, apakah di sini kita bisa sustain di sini? Apakah kita akan terus melanjutkan pergerakan di atas
price realize ini untuk USD-nya teman-teman, dengan harga Bitcoin di 22 ribuan sekarang ini. Kemudian yang terakhir di sini teman-teman, untuk yang bagian 80% illiquid BTC ya, atau 80% BTC yang tidak cair atau dia pindah dari exchange, tidak siap dijual kapan saja. Dia itu cukup lama untuk proses menjualnya, karena dia harus transfer dulu nih dari cold wallet itu ke exchange supaya dia bisa diperjualbelikan. Tetapi orang-orang di sini sudah mulai menarik Bitcoin-nya dari exchange, dan menurut analisa dari CryptoSlate di sini ya, dari Desember 13 atau tanggal 13 Desember 2022 itu sudah menunjukkan bahwa jumlah BTC yang ada di exchange itu sudah terendah, yang mirip seperti terjadi di tahun 2018 teman-teman. Karena kalau kita lihat menurut datanya di sini ya, sepanjang November saja tahun kemarin ya, Bitcoin dengan harga 2 juta dolar itu ditarik dari Coinbase itu, dan tanggal 23 Desember teman-teman, Binance juga mengalami penurunan jumlah Bitcoin, yakni 90.000 Bitcoin keluar dalam seminggu teman-teman. Sementara itu dari exchange yang lainnya teman-teman, ada Bitcoin seharga 120 juta dolar itu juga keluar dari exchange selama 10 hari di awal tahun 2023. Ini pertanda apa? Menurut saya ini sudah merupakan salah satu pertanda untuk bullish ke depannya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari metriknya di sini ya, dari Bitcoin illiquid supply change di BTC ya teman-teman, yang hijau ini adalah meningkatnya jumlah illiquid supply untuk BTC tersebut teman-teman. Jadi di exchange ini sudah tergerus sekali jumlah Bitcoin yang ada di exchange, dan rata-rata sudah pindah ke wallet pribadi atau di cold storage teman-teman. Kemudian sekarang ini kita coba lihat ya keadaan overall market kita. Sekarang ini kan Bitcoin sustain ya di atas 22.000, dan saya berharap ini bisa mempertahankan levelnya. Tetapi sebelum saya melanjutkan, ada satu indikator juga. Ini indikator news teman-teman. Ya seperti yang saya bikin di 2 video sebelum ini teman-teman mengenai Jim Cramer ataupun Peter Schiff ya. Ini datang dari JP Morgan. JP Morgan menyatakan bahwa investor sudah seharusnya menjual saham mereka, stocks mereka, dan take profit sekarang ini. Yes, ini adalah salah satu pertanda juga menurut saya, karena begini teman-teman. Pasar saham Bitcoin ya terutama ini, itu sangat erat kaitannya dengan S&P 500 ya, yang bergerak di bidang teknologi di saham Amerika Serikat tersebut. Jadi ketika JP Morgan ini menyatakan hal-hal seperti ini teman-teman, saya kok anehnya merelate hal ini kepada yang dilakukan oleh si Jim Cramer dan Peter Schiff teman-teman. Apakah itu juga merupakan pertanda sekarang ini bahwa Bitcoin ini akan semakin tinggi ke depannya? Tetapi untuk hal itu ada satu analisa di sini yang juga menarik ya dari Cointelegraph teman-teman untuk menjawab hal ini. Ini datang dari Bitcoin do new big rally as RSI copies 2018 bear market recovery. Jadi dikatakan bahwa Bitcoin ini mengcopy atau memfotokopi lah kita bilang recovery dari bear market yang terjadi di 2018 teman-teman. Dan di sini saya ingin langsung saja ke chartnya teman-teman. Di sini untuk Bitcoin yang chart 1 minggu ya. Jadi RSI ini sudah pada posisi di tengah, dia melewati histogram 50 di sini teman-teman, dan ini menurut saya masih ada upside ke depannya menurut saya di sini teman-teman. Kemudian di chart yang berikutnya masih dari Cointelegraph teman-teman, inilah yang dikatakan bahwa RSI dan price action untuk Bitcoin itu mirip dengan yang terjadi ketika recovery market ini di tahun 2018. Dan di sini menggunakan chart yang 1 hari teman-teman untuk trading view di sini mengenai harga Bitcoin. Dan ini pergerakannya 1, 2, 3 ya. Jadi RSI-nya ini terjadi kenaikan seperti ini, kemudian harga itu turun di sini teman-teman, dan di sini juga terjadi hal yang sama. Di sini harga turun, dan di sinilah RSI ini terjadi kenaikan. Dan memang kalau kita lihat untuk 1 hari di sini ya, ini sudah overbought teman-teman. Dan kalau kita lihat ya mengenai kejadian ini, biasanya setelah dia terjadi jenuh beli, itu biasanya orang akan take profit ataupun buyers itu sudah exhausted, sudah kecapean. Tetapi untuk yang 1 hari ya, untuk RSI menurut saya sering terjadi invalid teman-teman, karena kejadian yang seperti di 2018 ini, ketika RSI di sini turun teman-teman, lihat harganya malah naik, di sini malah didorong, dan di sini juga terjadi hal yang sama. Apakah ketika di tahun 2023 ini kita akan melihat sesuatu yang berbeda, yang mungkin akan mirip ya seperti yang terjadi di 2018 di sini, ketika harga itu
malah sudah overbought di sini ya, untuk RSI-nya maksud saya di sini, tetapi harga malah naik di sini teman-teman. Dan teman-teman silakan juga ya untuk share ide kalian atau perspektif kalian tentang harga ini supaya kita bisa berdiskusi di kolom komentar di sana teman-teman. Oh ya, dan saya juga terima kasih ya, ada yang sangat jujur sekali menjawab, oke, saya akan dislike video yang kali ini bang, katanya oke, nggak apa-apa. Di dislike pun tidak apa-apa. Kalau di like juga terima kasih, di dislike juga terima kasih teman-teman. Kemudian seperti yang saya katakan tadi ya, ini ada 3 koin yang analis prediksikan itu akan terjadi bullish continuation ya. Dan di sini salah satunya adalah Solana teman-teman. Solana ini merupakan salah satu koin yang ikutan crash kemarin ya. Ini kita lihat langsung di chartnya. Jadi Solana ini crash kemarin itu gara-gara FTX teman-teman. Dan dia langsung drop di sini, tumbang, turun, dia bahkan sampai menyentuh level 8 dolaran teman-teman. 8 dolar. Dan beruntung sekali di sebulan kemarin orang yang membeli di sini teman-teman itu sudah profitnya banyak sekali di sini. Dan untuk price actionnya di sini menurut si analis ya di sini si Cantor Clark namanya dia di sana ya. Dia menyatakan bahwa Solana ini sudah pada tren yang positif. Ya mungkin dia akan retest mungkin di sini atau kemungkinan terburuknya dia retest ke support di sini di area yang abu-abu di sini teman-teman, sebelum akhirnya nanti itu dia akan mencoba untuk menembus ke level di atas 36 dolar, 38 dolar lah, atau kita bulatkan 40 dolar lah, seperti itu. Itu adalah resisten yang kuatnya. Kemudian koin yang kedua di sini teman-teman yang ingin saya bahas itu adalah ini dari daily hold juga ya. Ini datang dari Stephen Gimenti teman-teman. Karena di sini dikatakan bahwa mereka ini masih aktif di sosial medianya dan dia mengharapkan ya atau dia expect itu akan ada announcement yang nantinya itu akan membawa harga Stephen atau GMT ini untuk semakin digandrungi atau dilihat perkembangannya oleh para investor teman-teman. Sehingga kalau kita lihat dari analisanya ya di sini untuk Stephen ini ya, sekarang dia sudah menembus ini resisten awalnya ini, kemudian sekarang sudah bertindak sebagai support dia di sini di sekitar 0,425 ya di sini teman-teman. Kemudian resisten barunya dia ini ada di 0,6 teman-teman. Dan untuk sekarang ini dia sudah berhasil membuka candle baru di atas resisten sebelumnya yang sekarang jadi support ya. Dan ketika penulisan berita ini harga Stephen itu berada di sekitar ini nih 0,49 dolar teman-teman. Dan kalau dia berhasil ini tembus ke 0,63 maka continuation bullishnya itu akan lanjut terus untuk Stephen ini ya atau GMT ini teman-teman. Dan koin yang terakhir di sini kita bahas itu adalah OP atau Optimism yang merupakan layer 2 scaling solution untuk Ethereum teman-teman. Karena menurut Cantor Clark ya, dia expect untuk OP ini akan membuat fresh all time high teman-teman. Dan kalau kita lihat di chartnya dia di sini ya, untuk Optimism di sini teman-teman, dia sudah berhasil menembus resistance-nya dia di 2 dolar teman-teman. Bahkan dia di sini sudah membentuk di atas 2 dolar, 2,06 dolar lah seperti itu. Dan di level ini kalau kita lihat dia kemungkinan menjadi resisten itu di sekitar 1,2 1,3 dolar ya di sini karena terjadi volume yang cukup besar di sini teman-teman. Tetapi saya berharap jika seandainya dia berhasil membuat satu candle baru di atas resisten sebelumnya ini, maka ini akan bisa bertindak sebagai support ke depannya teman-teman. Dan semoga dia tidak tembus dan saya berharap dia akan bikin di atas ini teman-teman untuk pergerakan Stephen ini ya. Dan ketiga koin ini teman-teman itu layak untuk kita pantau apabila ini sudah kita mulai masuk ke dalam fase-fase bull market teman-teman. Kemudian menutup video kali ini teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa fase apa sebenarnya kita berada saat ini untuk psikologi pasar tersebut teman-teman. Dan kalau kita lihat ya di sini ada sentimen yang split ya. Split artinya dia terbelah antara bull trap ataupun yang menyatakan itu sudah bottom di harga Bitcoin di 15.000 kemarin itu. Dan ini datang dari Il Capo teman-teman yang dikutip oleh The Crypt tersebut ya. Dia katakan di sini bahwa saya sudah cek semua chart all this time katanya dia dan menghindari noise-noise yang ada di Twitter. Dari pergerakan ini yang terjadi ini dikatakan oleh si Il Capo di sini ya, tampaknya ini sangat dimanipulasi. Bahkan dia mengatakan no real demand teman-teman. Sekali lagi, ini adalah bull trap terbesar yang pernah saya lihat, tetapi ini tidak akan membuat saya terperangkap. Ini adalah bold statement dari Il Capo of Crypto teman-teman. Kemudian kalau kita kaitkan dengan psikologi pasar ya teman-teman, ini ada balasan dari denial stage oleh si Crypto Rover ya. Di sini dikatakan bahwa
denial state si Il Capo ini. Dan kalau kita lihat di chartnya di sini teman-teman, apa yang dikatakan oleh Il Capo dan dibalas oleh Crypto Rover tadi itu adalah fase denial, kemudian harga itu akan turun lagi di sini, atau ini jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Il Capo itu adalah disbelief, tidak percaya teman-teman. Dan jika itu benar, sesuai dengan psychology of a market cycle, orang-orang denial, orang-orang panik, orang-orang capitulation ya, pokoknya di wilayah-wilayah ini ya, anger, depression, nggak percaya dengan pergerakan ini padahal sudah naik harga Bitcoin, maka benarlah kemungkinan besar berada di fase disbelief teman-teman. Dan memang saya akui juga ya, banyak orang-orang yang sebelumnya itu sangat yakin dengan harga Bitcoin akan naik, tetapi belakangan ini malah menyatakan keraguannya teman-teman untuk melihat harga pasar ini ke depannya akan mulai reversal ya dari bear market atau belum teman-teman. Dan jika kalian punya pendapat di sini, di fase seperti apa kita ini? Disbelief kah kita? Atau denial kah kita? Panik kah kita sekarang ini? Coba kalian tulis di kolom komentar teman-teman. Karena menurut saya, pertanda di pergerakan Bitcoin ini, yang dari indikator matrix tadi itu tuh sangat penting dan sangat jarang kita sadari, tetapi itu tidak lantas membuat harga ini langsung jump loncat dia ke 69.000. No, it takes time. Itu butuh waktu teman-teman. Dan selama itu terjadi, akan ada banyak skenario-skenario yang mungkin juga akan terjadi ke depannya yang tidak kita expect teman-teman. So, untuk itu tetap melakukan DYOR, and this is not financial advice teman-teman. Bagi yang long term, tetap menjaga stamina, tetap menjaga kondisi mental kita, jangan panik, jangan juga FOMO teman-teman. Dan semoga long term investment kita ini akan membuahkan hasil ke depannya. Dan sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.